Halo semuanya, ketemu lagi sama saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang mengenai strategi pembelajaran berbasis masalah pada kelas tinggi. Isi materi yang saya akan jelaskan yaitu ada pengertian strategi SPBM, yang kedua hakikat masalah dalam SPBM, yang ketiga kriteria pemilihan bahan ajar SPBM, dan yang keempat ciri utama SPBM. Dan tahapan-tahapan SPBM, kelebihan dan kekurangan SPBM, standar proses pembelajaran kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, serta prinsip-prinsip dan karakteristik pembelajaran berdasarkan standar proses. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian. SPBM adalah salah satu pembelajaran untuk mengembangkan kualitas proses strategi pembelajaran berbasis masalah. Dilihat dari aspek psikologi, belajar SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang berasumsi bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. SPBM juga dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, serta keterampilan intelektualnya. Adapun hakikat SPBM yaitu digunakan untuk pemeriksaan terbuka sehingga jawaban tersebut masih belum pasti, dan kesenjangan antara situasi nyata dan kondisi yang diharapkan atau antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Kriteria pemilihan bahan ajar. Yang pertama, bahan belajar harus mengandung isu atau permasalahan yang bersumber dari berita, video, maupun sumber lain yang relevan. Yang kedua, permasalahan yang dipilih adalah permasalahan yang familiar dengan siswa. Permasalahan yang dipilih merupakan bahan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Yang terakhir, permasalahan yang dipilih harus mengandung tujuan dan kompetensi yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ciri-ciri utama SPBM yaitu sebagai serangkaian aktivitas pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pemecahan dilakukan dengan pendekatan berpikir secara ilmiah. Tahapan-tahapan SPBM. Yang pertama, menyadari adanya masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Yang keenam, menentukan pemilihan penyelesaian. Kelebihan dari SPBM yang pertama, membantu siswa mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri serta rasa tanggung jawab dalam pengembangan pengetahuan barunya. Dan terakhir, dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. Sedangkan kelemahannya yaitu apabila siswa tidak memiliki minat atau merasa masalah yang disajikan sulit untuk dipecahkan maupun dengan enggan untuk mencoba, maka akan sulit dilaksanakan. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan waktu untuk persiapan. Yang terakhir, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajarinya. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan standar proses pembelajaran K13 dan Kurma. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, dan yang kedua kegiatan inti, ketiga kegiatan penutup. Standar proses kurikulum Merdeka yaitu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip. 1. Penyelesaian pembelajaran dilalui dengan kegiatan pendahuluan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan inti. Pembelajaran meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. C. Memfasilitasikan peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Yang D. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan kriteria peserta didik dan mata pembelajaran. Yang E. Pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.